Selamat datang kembali di Skakmat, sebuah program YouTube di mana saya berbincang dengan tamu, biasanya politisi, biasanya ngomongin politik sambil bermain catur. Kenapa? Karena ini adalah produk promo dari pertunjukan stand up comedy tunggal saya yang ke-10. Mens Rea stand up comedy special yang akan dilakukan 30 Agustus 2025 di Indonesia Arena di hadapan 10.000 penonton. Dan akan menjadi pertunjukan lawak terbesar dalam sejarah Asia Tenggara. Di sini di Jakarta, tiket masih bisa dibeli di mensrea.id. Insya Allah izin aman, insya Allah izin dapat, insya Allah. Nah, sekarang ini kalau orang lihat terasa sekali bahwa nuansanya beda. Ini bukan dilakukan di Comika Comedy Club, dilakukan di tempat yang berbeda karena tamunya juga sangat spesial. Tamunya bisa jadi adalah di antara lebih dari 30 episode Skakmat, beliau adalah tamu dengan jabatan tertinggi. Sesama Gemini, sesama lulusan ITB, Gubernur DKI Jakarta, Bapak Pramono. Apa kabar, Manji? Baik, Pak. Pak, terima kasih. Saya yang terima kasih, udah mau. Saya ngomong-ngomong selamat ulang tahun. Sama-sama. Betul. Kamu Gemini tanggal? 18 Juni. Waduh, bentar lagi dong. Oh, udah lewat ya? Kemarin, Pak. Iya. Betul, kemarin, Pak. Yang jelas pasti kamu playboy. Hah? Kenapa main menuduh begitu? Gemini kan biasanya, tapi Bapak? kecuali yang 11 Juni. Lebih playboy lagi. Lebih playboy lagi. Bapak dari tambang ya, Pak ya? Iya, teknik pertambangan. Teknik pertambangan, betul sekali. Kalau zaman saya mah teknik pertambangan tuh keras, tambang, mesin, minyak tuh. Tapi dulu selalu juara sepak bola dan bola basket ya. Oh gitu? Iya. Ya, Bapak saya dengar juga suka olahraga ya? Suka basket dan olahraga. Sayangnya Sayangnya saya nggak tinggi, coba kalau saya tinggi pasti lebih bagus lagi. ya tenang aja, Pak. Tapi kalau tinggi mungkin nggak jadi menteri, nggak jadi gubernur Jakarta. Bener juga. Tahu gitu kita mainnya basket one on one sampai daripada catur. Tapi terima kasih Pak Gubernur. Saya akan ajak Bapak main catur. Sepanjang perjalanan kita main catur, saya akan ngobrol dengan Pak Gubernur. Baik. Langkah pertama, langsung dibuka dengan pertanyaan pertama. Nanti permainan berakhir, saya punya kesempatan terakhir untuk bertanya. Iya. Gitu kurang lebihnya Pak Gubernur Oke. ya. Oke. Oh ya, sama satu lagi ini sebenarnya bukan untuk mengukur waktu Pak Gubernur, cuman kadang-kadang kita kalau lagi main suka lupa giliran siapa ya gitu. Jadi habis main kita gitu aja, biar kita ingat. Oke, kalau begitu. Pertanyaan pertama saya Pak Gubernur. Pertanyaan pertama saya tahu Sekretaris Kabinet dan Gubernur DKI Jakarta jelas adalah dua jabatan yang sangat berbeda. Tapi kan Bapak kan udah terbiasa dengan ritme kerja. Seberapa beda, apa yang sama, apa yang sangat berubah dari ritme kerjanya ketika menjadi Gubernur DKI Jakarta, apalagi ini jabatan yang sangat-sangat krusial. Jadi saya terbiasa untuk menjadi orang di belakang layar. Ya. Menjadi orang di panggung belakang, bukan di panggung depan. Betul. Apalagi sebelum saya menjadi Menteri Sekretaris Kabinet, saya adalah Sekretaris Presiden Megawati pada waktu itu. Dengan jabatan yang sangat panjang ini, sehingga dengan demikian saya merasa bahwa awalnya saya udah bersiap untuk pensiun. Tapi begitu menjadi gubernur memang berbeda banget. Dari orang yang di panggung belakang sekarang harus di panggung depan mengambil keputusan. Tetapi ada kelebihannya. Karena saya terbiasa dengan menyiapkan segala sesuatu. Dan kemudian yang mengeksekusi presiden pada waktu itu. Sehingga sekarang ada yang menyiapkan, saya melihat sebentar aja udah tahu. Dan saya yang mengeksekusi. Karena ketika di mahasiswa, saya kan ketua Dewan Mahasiswa ITB. Dan saya memang aktivis. Sehingga dengan demikian perjalanan panjang itulah yang membuat saya merasa ketika sudah menjadi gubernur ini, hal-hal yang mungkin bagi orang yang tidak punya latar belakang sebagai orang di panggung belakang pasti akan kesulitan. Dan inilah yang kemudian saya bersyukur bahwa selama saya menjadi gubernur ini, alhamdulillah relatif semuanya bisa berjalan dengan baik. Apa rasanya nggak punya rencana untuk jadi kepala daerah, tiba-tiba menjadi kepala daerah? Di saat mungkin kompetitor Bapak atau lawan Bapak udah berniat dan punya rencana dari lebih lama gitu. Ya, yang pertama sudah berniat, kemudian surveinya tinggi sekali. Saya memulai dengan survei 0%. Tetapi ada satu hal yang kemudian membuat saya merasa bahwa oh ya, saya harus fight dan saya harus menang untuk menjadi gubernur Jakarta adalah ketika melihat persoalan sebenarnya di Jakarta itu gini rasio ketimpangan yang tinggi antara orang yang kaya dengan orang yang miskin. Dan itulah yang kemudian kenapa dalam pemerintahan saya selama 100 hari yang baru lewat beberapa hari yang lalu, betul-betul saya konsentrasi menyelesaikan persoalan yang mendasar, yaitu
kesempatan anak-anak orang tidak mampu untuk bisa sekolah. Bahkan bisa sekolah sampai dengan S1, S2, bahkan sampai dengan S3. Ada yang disebut dengan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul. Itu beasiswa yang diberikan sampai dengan S3. Tetapi yang paling utama saya mengeluarkan KJP itu 707.622 siswa, angkanya 1,6 triliun, cukup besar. Kenapa ini saya lakukan? Saya merasa yakin bahwa kalau mau merubah Jakarta yang paling utama adalah merubah kesempatan siapapun untuk bisa bersekolah dengan baik. Dan itu saya lakukan. Termasuk saya menebus ijazah yang tertahan hampir 6.652. Saya tertarik untuk membicarakan itu sejujurnya. Karena kalau kita kaitkan menebus, karena kan mungkin nggak mampu ya. Itu pelajar-pelajar datang dari keluarga tidak mampu, nggak bisa nebus ijazah. Bapak bantu tebus ijazah. Sehingga mereka bisa megang ijazah. Ini ijazah SD, SMP, SMA. Berarti saya sebentar lagi akan masuk untuk ijazah di perguruan tinggi. Karena ternyata ijazah di perguruan tinggi juga banyak. Ini sebenarnya kaitannya kayak ini Pak Gubernur. Apa yang Pak Gubernur sudah lakukan kaitannya dengan penyerapan tenaga kerja, kesempatan kerja. Karena isu PHK banyak sekali, kondisi bisnis juga lagi tidak oke gitu. Tadinya saya pikir ijazah kuliah, walaupun ijazah SMA bisa membantu ke kerja ya, karena dibutuhkan. Kalau nggak punya ijazah susah gitu ya. Ijazah kuliah malah baru mau. Karena setelah kami pelajari memang cukup besar yang tertahan. Yeah. Sehingga itu menjadi konsentrasi berikutnya. Tetapi gini, pokoknya saya ingin dari keluarga yang tidak mampu di Jakarta itu mendapatkan kesempatan kemudahan. Bukan hanya mereka bisa menerima apa yang disebut dengan Kartu Jakarta Pintar itu tadi, tapi juga yang lebih utama dari itu adalah apa yang menjadi fasilitas di Jakarta mereka bisa nikmati. Sekarang ini yang penerima KJP pasti dari keluarga yang kurang beruntung. Mereka bisa lihat Monas, bisa lihat Taman Mini, bisa melihat Ragunan, Ancol, gratis loh. Dan kemarin saya barusan juga memberikan 3.400 tiket untuk Formula E. Dan itu tidak pernah kebayangkan dari mereka bisa nonton Formula E. Kenapa itu dilakukan? Karena saya merasa bahwa anak-anak Jakarta kalau memang mau maju harus bisa melihat dunia dan harus melihat opportunity untuk itu. Gerak-gerik apa ini Pak Gubernur? Oke, sebentar. Saya mau nanya jadi ngerem nih. Ngeliat permainan catur Bapak nih. Ini mesti hati-hati nih. Tapi gini, Bapak belum memberikan saya jawaban terkait apa yang Bapak sudah atau akan lakukan terkait isu tenaga kerja, PHK di mana-mana. Jadi sampai dengan bulan Juni ini, Jakarta salah satu yang dua hal. Pertama, unemployment-nya mengalami penurunan. Yang kedua adalah kemiskinannya mengalami penurunan. Yang ketiga adalah pajaknya mengalami kenaikan, revenue pajaknya. Kenapa itu bisa terjadi? Memang saya menggalakkan itu. Problemnya adalah ketika Lebaran kemarin orang datang ke Jakarta itu bertambah cukup besar. Nah ini kalau kemudian mungkin pada bulan Juni ini kalau disurvei pasti akan unemployment-nya akan naik lagi karena apa? Orang-orang daerah yang dulu misalnya kerja di daerah, kemudian di PHK, rata-rata mereka masih berkeinginan untuk ke Jakarta, mengadu nasib di Jakarta. Inilah yang menjadi problem di Jakarta saat ini. Saya agak, dengan segala hormat Pak Gubernur, saya agak khawatir dengan angka yang Pak Gubernur katakan terkait berkurangnya angka pengangguran ya. Karena kalau sekilas sih kita lihat di sosmed, kita lihat di koran sih, PHK di mana-mana Pak. Saya sih nggak usah ngeliat jauh-jauh. Karyawan saya sendiri aja habis kena PHK kemarin. PHK di daerah-daerah memang iya. Di Jakarta? Di Jakarta relatif sebenarnya orang di Jakarta itu kan pabrikasinya pabriknya udah kecil. Tekstilnya udah kecil. Kebanyakan pabrik tekstil itu di luar Jakarta. Kebanyakan di Jakarta itu industrinya adalah industri yang lebih stabil. Misalnya yang lebih agak advance sedikit lah. Data center, perguruan tinggi dan sebagainya, itulah yang kemudian membuat Jakarta revenue utamanya kan dari pajak. Jadi kita ini APBD kita utamanya itu adalah dari revenue pajak. Sehingga dengan demikian itulah yang menjadi kekuatan. Tapi memang kalau sekarang dilihat dengan setelah Lebaran ini pasti naik, unemployment-nya pasti naik. Maaf, saya agak bingung, saya mau kemarin itu permainan saya seksi dulu. Oke. Saya kemudian
penasaran terkait kenapa di saat Indonesia, Jakarta terutama lagi banyak sekali isu, Bapak kemudian salah satu program yang didahulukan itu adalah perpustakaan yang akan dibuka aksesnya untuk 24 jam, taman juga, yang mana datang dari orang yang berdomisili di New York. Saya sih mengagumi itu, karena saya lihat sendiri, anak saya kebetulan suka ke perpustakaan yang perempuan, saya ngeliat sendiri bagaimana perpustakaan berubah fungsinya. Saya tertarik ketika itu dilakukan juga. Mungkin pertanyaannya ada dua. Pertama, kenapa itu? Kenapa taman jadi penting untuk buka 24 jam? Kenapa perpustakaan jadi penting buka 24 jam? Dan yang kedua adalah di saat isu yang lain lagi lebih mungkin mendesak, kenapa itu kemudian jadi dorongan Bapak? Jadi kenapa itu saya lakukan di awal? Karena ingin memberikan kesempatan lebih banyak kepada warga Jakarta untuk bisa katakanlah mempunyai ruang tempat untuk bisa berekspresi, bersilaturahmi, dan bertemu dengan keluarganya, termasuk perpustakaan apapun. Salah satu problem utama Jakarta sebagai kota global adalah SDM-nya, karena literasi pendidikan di kita ini termasuk yang rendah. Jadi Jakarta itu sekarang nomor 74 dari 156. Kalau sebagai kota global, yang harus dilakukan adalah SDM-nya harus bagus. Maka kenapa kemudian itu saya buka. Dan ketika di awal dibuka, kritiknya kan keras sekali. Karena orang berpikir bahwa itu akan menjadi tempat mesum, itu akan menjadi tempat ya percuma lah. Tetapi Panji, kalau kamu lihat hari ini, silakan datang ke HB Yasin, perpustakaan salah satu yang kita buka, ramainya setengah mati. Betul. Kemudian juga taman-taman yang dulu dikhawatirkan, sekarang orang pergi ke taman itu dengan riang gembira. Bahkan nanti besok tanggal 22 Juni saya akan mengadakan ulang tahun Jakarta di Lapangan Banteng. Itu baru pertama kali Lapangan Banteng digunakan untuk HUT DKI Jakarta. Kenapa saya lakukan di sana? Pertama, space luas. Kedua, tamannya sekarang bagus, air mancurnya berjalan dengan baik, lampunya warna-warni, dan betul-betul ya kamu kan New Yorker, betul-betul seperti di New York. Karena gini, saya memang berkeinginan masyarakat itu diberikan kesempatan sebanyak mungkin ruang untuk energinya tersalurkan. Pasti kamu nggak menyangka di Lapangan Banteng itu ada berbagai komunitas, termasuk ada komunitas berang-berang. Ulangi Pak. Komunitas berang-berang. Saya hewan, juga, hewan. Saya juga kaget. Masa sih di Lapangan Banteng ada berang-berang? Dan ternyata ada. Ada berang-berang Pak? Berang-berang. Mereka foto pakai itunya. Di got-gotnya, di saluran airnya. Komunitas berang-berang itu maksudnya berang-berang jalan-jalan? Maksudnya berang-berang, mereka memfoto. Komunitas pecinta berang-berang? Berang-berang. Oh. Termasuk kemudian reptil dan sebagainya. Kamu sekali-sekali harus datang ke Lapangan Banteng dan melihat itu. Bahwa kemudian Jakarta mengalami pelan-pelan perbaikan, saya lakukan untuk itu, termasuk memperbaiki Trans Jabodetabek yang dulunya Transjakarta. Menarik. Saya salah satu orang yang suka. Saya punya video YouTube Pak, judulnya Kenapa Panji Naik Angkot, durasinya 2 jam. Itu saya nyobain transportasi umum Jakarta dari ujung ke ujung. Pada jabatannya Mas Anies kan Jaklingko tuh diminati. Pemutakhiran atau mungkin update dari itu apa sih Pak yang Bapak lakukan untuk membuat layanan transportasi umum kita jadi lebih murah, lebih accessible, berjejaring? Jadi gini, dulu pada saat Mas Anies yang namanya Jaklingko Mikrotrans itu kan ada di Jakarta. Betul. Padahal sekarang Mikrotrans itu yang paling dibutuhkan di luar Jakarta. Kan gini, Jakarta Raya. Ya, kemacetan di Jakarta itu disebabkan ketika 3,8 sampai 4 juta orang dari Saben area masuk ke Jakarta. Kemudian ada sore hari pulang ke daerahnya masing-masing, ke rumahnya. Itulah kemacetan. Dan rata-rata mereka menggunakan kendaraan pribadi. Ya. Maka saya akan merubah kebiasaan itu dari kendaraan pribadi menjadi menggunakan Trans Jabodetabek. Apakah itu MRT, LRT, Transjakarta yang nanti berubah menjadi Trans Jabodetabek, Mikrotrans dan sebagainya. Dan sekarang pelan-pelan kami ya agak setengah dipaksa. Maka sekarang kan saya buka jalur dari mana-mana, termasuk Blok M, Bogor, Alam Sutra, Blok M, PIK 2, Blok M, Video Bekasi ke Cawang, kemudian kemarin juga Sawangan, Depok, dan minggu depan ini saya buka dari Bekasi lewat Becakayu ke Duku Atas. Kenapa itu dilakukan? Supaya orang mempunyai banyak alternatif dan mudah, murah
naik kendaraan umum. Ketika mereka sudah merasa nyaman dengan kendaraan umum, pelan-pelan kita paksa untuk berubah betul-betul naik kendaraan umum. Cara maksanya gimana? Tarif parkir kita naikkan. Saya lihat beritanya. Tarif pasti saya naikkan. Saya akan pasang ERP, Electronic Road Pricing. Dan itulah yang kemudian membuat orang yang mampu monggo-monggo aja. Mau satu orang bawa mobil 10 masuk Jakarta, saya berkebiraria. Yang penting bayar. Tetapi semua pendapatan dari ERP tadi maupun kenaikan tarif tadi kita gunakan untuk subsidi bagi warga di luar Jakarta. Karena warga Jakarta sendiri kan udah kami subsidi sekarang ini. 15 golongan sudah free. Nanti 15 golongan di luar Jakarta, apakah itu orang Bekasi, Depok dan sebagainya, ya kita bebaskan. Kalau itu bisa dilakukan, saya yakin yakinnya orang akan dengan senang hati naik transportasi publik. Sekarang ini ada 91% yang transportasi publik yang sudah terkoneksi dengan baik. Tapi orang yang baru naik 21%. Karena apa? Naik kendaraan pribadi kan kita kan merasa nyaman kemana-mana. Walaupun macet-macet juga oke-oke aja. Mau menimbulkan polusi juga oke-oke aja. Nah nanti itulah yang harus dirubah. Saya ngelihat kayaknya terkait Trans Jabodetabek, tantangan terbesarnya itu dialog yang akan terjadi lintas kepala daerah ya kan. Bapak kan harus... Iya. Dan Gubernur Jawa Barat, Banten. Nggak apa-apa. Saya udah bilang ke mereka udahlah. Karena saya juga tidak berpikir untuk popularitas dan sebagainya. Kan harus ada gubernur yang berani mengambil putusan. Saya aja yang disalahin. Yang biar dikomplain saya aja kan gitu. Bapak lagi ngomongin tadi soal masalah urusan populer-populeran. Bapak terasa terbebani sebagai kepala daerah, lebih tepatnya Gubernur DKI Jakarta harus jadi media darling nggak Pak? Karena kan kurang lebihnya tuntutannya seperti itu untuk periode yang sangat lama. Gubernur DKI Jakarta itu kan populer sekali, media darling, media suka, orangnya juga suka keluar gitu. Tapi bahkan saya merhatiin dengan segala hormat Pak Gubernur tuh kurang keluar gitu. Memang enggak. Saya sebenarnya mohon maaf ya, saya keliling turun ke lapangan pasti lebih sering. Tetapi kan saya memang orang yang gini, saya terbiasa teknokratik, terbiasa di panggung belakang. Bukan orang yang terbiasa kemudian ada sorot kamera, bisa mesem, bisa ini, enggak. Apa yang saya lakukan dengan kartu Jakarta Pintar membagi 707.622 1,6 triliun. Pasti kalau bagi kepala daerah lain, wah kontennya berhari-hari, berminggu-minggu. Saya enggak, benar-benar enggak. Karena bagi saya itu adalah merupakan tanggung jawab yang harus saya lakukan untuk memperbaiki Jakarta. Jadi untuk itu ya itu harus yang saya lakukan. Tapi kan ada tanggung jawab untuk menginformasikan kepada rakyat apa yang sudah dilakukan juga iya. Kan? Kalau nggak kan berisiknya kan. Jadi saya melakukan dengan informasi, tetapi bukan menonjolkan diri saya. Enggak, no. Kalau menonjolkan diri saya enggak. Bahkan mana ada sih belum dilantik aja udah bilang, gua gubernur 1 periode aja. Enggak ada orang begitu. Dan saya lakukan, dan serius. Tapi bahwa nanti saya tidak populer nggak apa-apa. Harus ada putusan yang diambil. Termasuk ERP tadi, mana ada sih gubernur yang bilang saya mau naikkan tarif parkir, kan nggak ada. Ya, tapi kan konsekuensinya kan jadi nggak ngelanjut periode kedua. Ya tapi yang penting Jakarta lebih bagus dan daerah pendukungnya juga bisa lebih nyaman. Terkait sama itu, salah satu kritik terbesar saya sama Mas Anies adalah bahwa saya ngerasa menjadi Gubernur DKI Jakarta itu tidak cukup hanya 1 periode. Beliau kan nyapres waktu itu, makanya saya tidak mendukung beliau sebenarnya. Karena DKI Jakarta terlalu besar untuk hanya diselesaikan dalam 1 periode. Pak Gubernur barusan bilang nggak terlalu peduli dengan konsekuensi kebijakan Bapak yang tidak populer. Kalaupun nggak ngelanjut, yang penting gue kerja keras. Itu kan agak berlawanan Pak ya. You have to have some sort of strategy untuk jadi 2 periode. Jadi kata kunci yang utama sebenarnya, dari awal saya juga bilang begini. Saya akan melanjutkan hal-hal baik dari gubernur sebelumnya. Jujur, kalau JIS gak saya perbaiki, gak saya koneksikan kemana-mana, gak saya buat kemudian parkirnya lebih mudah, gak kita buat Persija home base-nya di sana, pasti JIS one day akan jadi problem. Tetapi saya kan selalu melihat perspektif positif bahwa apa yang ditinggalkan Mas Anies, legacy JIS itu luar biasa. Sehingga dengan demikian JIS saya lanjutkan.
saya perbaiki, bahkan sekarang saya sambungkan dengan Ancol. Bahkan yang di bawah ada namanya Danau Cincin, sekarang kita start mulai untuk dibuat tempat untuk hangout, jualan merchandise dan sebagainya. Problem utamanya yang dulu protes-protes sekarang sudah saya selesaikan di Kampung Bayam. Jadi artinya bukan saya tidak tetapi yang paling utama gini. Apa yang baik, selama ini kan problem utama bangsa ini kan ego pemimpin itu selalu pengen dilihat ini adalah legacy gua. Ini gua yang buat. Padahal kenapa sih Jakarta yang sudah dibangun dalam rentetan perjuangan panjang, sebentar lagi 500 tahun, semua orang punya kontribusi untuk Jakarta. Kemudian ini tidak dilanjutkan. Saya pengen lanjutkan itu. Termasuk Kalijodo. Kalau Kalijodo saya biarkan sebentar aja. Pasti orang akan lupa karena tempatnya udah dari dulu tempat haram jadah, sekarang tempat untuk sajadah, akan kembali ke haram jadah lagi. It's a very good quote. Silahkan lanjut Pak, saya terlalu suka ngeliat pernyataan Bapak. Lanjut Pak. Ya, terus gitu. Karena itulah yang akan saya lakukan dan saya serius melakukan itu. Termasuk ketika ada kelompok-kelompok yang kemudian mau menekan, saya bilang enggak. Kita duduk bareng. Kalau selama ada dialog bisa dilakukan. Kalau enggak ya udah. Apapun kan ini untuk kepentingan publik. Dan itu tempat milik pemerintah Jakarta. Sehingga dengan cara itulah yang kemudian saya lakukan. Jadi hal-hal yang baik dari gubernur yang dulu pasti saya lanjutkan. Pasti Panji nggak nyangka bahwa lapangan Banteng itu yang ada air mancur menari yang saya kemudian sekarang perbaiki dan saya itu siapa sih yang membuat? Pak Sutioso. Ketika Pak Sutioso ketemu sama saya bilang, Mas, saya pengen nanti ulang tahun Jakarta. Itunya bisa menari lagi. Oke, saya buat menari lagi, kita kasih lampu yang bagus, tanggal 22 nanti boleh dicek. Jadi itulah cara kerja saya. Maka kenapa kemudian saya nggak punya beban kepada siapapun. Even kepada partai saya sendiri, mereka tahu saya kerja keras untuk itu. Dan kalau kerja keras saya kemudian menghasilkan hal yang positif, tentunya mereka yang mendapatkan manfaatnya. Jadi itu cara saya berpikir. Menarik sekali ya, saya kayaknya baru sadar, mungkin saya salah, tapi kayaknya saya baru sadar akhirnya ketemu juga gubernur yang nggak punya ambisi menjadikan jabatan ini sebagai batu loncatan jadi presiden. Sebenarnya Bapak udah selesai kan sebenarnya, kalau nggak ditugasin juga mungkin nggak mau jadi gubernur. Nggak mau. Bahkan saya adalah orang yang tidak pernah berantem sama sekali dengan ibu. Akhirnya berantem. Karena? Ya karena saya menolak. Saya sama Bu Mega udah 27-28 tahun. I am loyal. Dan benar-benar adalah orang yang sangat-sangat respect, hormat kepada ibu. Dan itu saya lakukan benar-benar untuk itu. Saya kasih ini. Ayo Pak, kita pengen gila aja dulu Pak. Dari jawaban-jawaban Pak Gubernur, kayaknya sih prioritasnya sih cukup jelas. Pak Gubernur punya prioritas kepada manusianya Jakarta. Manusia Jakartanya secara kualitas diperbaikin dari KJP, kemudian perpustakaan dan segala macamnya. Waktu Bapak masuk menjadi Gubernur DKI Jakarta, Bapak kan pasti ngelihat apa yang sudah terjadi di belakang. Itu adalah konsekuensi dari pos itu tidak terlalu dibahas di periode sebelumnya, atau justru Bapak bilang kemarin udah ngelakuin gitu, saya mau tambahin. Mungkin kata lainnya adalah waktu Bapak masuk, apa bolongnya kerjaan gubernur yang sebelumnya atau PLT? Kita ketemu banyak PLT. Begini, saya kalau melihat bolong kelemahan orang saya nggak mau. Saya selalu melihat orang itu dalam perspektif positif. Jadi saya mengatakan hal yang baik dari gubernur sebelumnya saya lanjutkan. Tapi kalau yang tidak baik saya biarkan. Dan tidak perlu dilanjutkan. Dalam banyak hal sebenarnya saya termasuk yang berpandangan siapapun orang pasti ingin berbuat yang terbaik bagi bangsa ini. Termasuk siapapun gubernur Jakarta pasti ingin berbuat yang terbaik bagi Jakarta. Dan itu yang dilanjutkan. Jadi mudah-mudahan dalam kepemimpinan saya, Jakarta itu ada dampak signifikan yang dirasakan secara langsung oleh masyarakatnya. Bapak punya quick wins ya Pak, kan cukup banyak. Ada 40. Ada 40? Ya.
Ada 40 quick wins. Ya, dan sudah hampir 97% saya penuhi. Apa aja yang paling Bapak banggakan? Air bersih itu salah satu problem di Jakarta yang serius. Sekarang air bersih di Jakarta sudah terpenuhi 71%. Saya akan ngejar air bersih di Jakarta itu akan terpenuhi di tahun 2029 100%. Dan kalau itu sudah bisa terpenuhi, maka Pamjaya saya publikkan. Karena saya beranggapan bahwa perusahaan daripada diawasi personal, lebih baik diawasi oleh publik. Dan ini akan menjadi go public yang gede banget. Kenapa gede banget? Kaptif, pelanggannya 3 juta, nggak ada bisnis segede ini. 100% loh air bersih. Dan itu kaptif. Orang Jakarta membutuhkan. Dan air itu lebih dari kebutuhan yang lain. Sehingga dengan demikian saya meyakini pasti nilai value-nya Pamjaya ini gede banget. Begitu sekarang saya udah ucapkan, semua orang yang gede-gede para konglo-konglo itu mulai datang ke Pamjaya. Udah kamu partner aja sama saya. Baru mau ngomong saya. Konsekuensinya kan itu kan? Iya. Dan itu saya lakukan dengan sadar. Bahwa kenapa kemudian saya lakukan? Karena saya tahu, ya kebetulan saya kan latar belakangnya juga pengusaha. Bahkan dalam waktu dekat, nanti tanggal 22, saya akan mengumumkan salah satu BUMD rebranding baru dan segera saya publikkan. Dan itu saya yakin value-nya juga tinggi. Apa itu Pak? Ada, nanti tanggal 22 kan bentar lagi. Air, terus apa lagi? Yang Bapak banggakan? Air menarik sekali sih. Banyak sebenarnya. Yang paling utama kan gini. Kalau saya ketemu, ginilah. Tanggal 11 Juni saya kemarin ulang tahun. Saya orang yang tidak pernah merayakan ulang tahun. 3 orang datang dengan teman-temannya. Bawa bunga kepada saya. Dan itu membuat saya nangis. Karena apa? 1, dia berterima kasih. Karena KJP-nya udah diterima anaknya. Yang kedua, berterima kasih. Karena anaknya dapat KJMU. Bisa beasiswa S2. Yang ketiga, difabel. Dia terima kasih karena selama ini difabel kan tidak diurusin. Sekarang difabel kami urusin. Dan dia berterima kasih untuk itu. Nah itulah yang kemudian akan saya lakukan. Termasuk, kan berkali-kali saya katakan pada waktu kampanye. Saya akan membuat yang disebut dengan Jakarta Funding. Yang sekarang saya sebut dengan Jakarta Collaboration Fund. Kalau itu bisa dilakukan, sumber keuangan pembiayaan dan juga penerimaan Jakarta menjadi bervariasi. Sekarang kan hanya bergantung pada pajak, restitusi dan dividen. Nanti Jakarta kayak Ina Funding, kayak Danantara lah. Dan apapun kan di Jakarta ini yang bisa di-leverage kan juga banyak. Dan saya yakin itu akan menjadi sumber keuangan baru bagi Jakarta. Pak, saya mau rada belok kanan patah dikit nih Pak. Sebenarnya bukan tanggung jawabnya Bapak, tapi sedikit banyak bersinggungan dengan apa yang jadi tanggung jawab Bapak. Kan tahun 2016 saya punya materi stand up tentang Jakarta tuh bebannya terlalu besar karena dia posisinya sebagai kota bisnis tapi juga kota pemerintahan. 2016 saya bilang mendingan dipindahin aja ibu kotanya. Nah IKN ini kan berdampak sama wilayah Bapak nih. Katanya kan enggak jadi. Terus apa kaitannya dengan apa yang mesti Bapak persiapkan? Karena kalau jadi kan banyak yang mesti dipindahin, itu kan urusan Bapak juga kan. Panji, kebetulan saya adalah orang yang dari nol bekerja untuk IKN itu jadi. Pada waktu itu saya bersama dengan Pak Jokowi dan Pak Basuki adalah orang yang survei pertama kali, termasuk ke Kalimantan Tengah, ke Sumatera Selatan, ke Kalimantan Timur, termasuk yang sekarang ini sudah menjadi IKN. Dan diputuskan IKN saya terlibat semuanya. Sehingga kemudian kalau saya kemudian punya ego membuat ini nggak jadi, menurut saya juga nggak benar. Saya termasuk mendorong untuk jadi. Bahkan ketika peralihan pemerintahan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo, saya sudah menyiapkan perpres pada waktu itu. Kalau perpres pada waktu itu ditandatangani oleh Pak Jokowi, maka udah selesai ceritanya. Karena undang-undangnya sudah mengatur, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2004, perpresnya ditandatangani, udah full pindah. Tetapi kan Pak Jokowi pada waktu itu menyampaikan, udahlah ini biar ditandatangani oleh pemerintah baru. Dan ketika itu perpresnya kita carry over. Tapi sampai hari ini kan belum ditandatangani. Dan ada kemungkinan katanya 2027 atau 2028. Saya nggak melihat itu. Mau 27, 28, saya harus mempersiapkan bahwa Jakarta untuk siap menjadi kota global dengan branding yang berbeda. Kemudian yang paling utama kalau itu terjadi maka sebenarnya revenue Jakarta akan naik. Dari mana naiknya? Untuk memindahkan pusat perpajakan
10 tahun juga nggak selesai, 15 tahun juga nggak selesai. Tetap pusat perpajakan pasti tetap di Jakarta. Dan itulah yang kemudian menjadi keuntungan. Karena PP-nya mengatakan sebagai tempat untuk itu, kalau dia bukan ibu kota, bagi hasilnya berapa? 5%. Sekarang ini pajak kita berapa sih? Kurang lebih 3.000. Kalau 3.000 5%, 150 triliun. Jadi kalau orang yang misalnya lah untuk ego Jakarta aja, berdoanya cepat-cepat pindah. Yeah. Karena saya akan dapat lebih gede. Yeah. Untuk APBD saya, dan itu akan lebih mudah untuk membangun Jakarta. Dan gedung-gedung yang ditinggalkan akan menjadi milik Jakarta di bahkan Jakarta. Nah, kalau orang berpikirnya begitu, kesempatannya banyak. Tetapi saya juga menyadari untuk pindah itu konsekuensinya banyak banget. Apalagi sekarang gedung legislatifnya juga belum selesai, yudikatifnya belum selesai, perumahan para menteri juga masih dibangun. Sehingga dengan demikian, sebagai pimpinan Jakarta, saya menyiapkan berbagai alternatif. Yang paling penting adalah saya konsentrasi betul untuk Jakarta. Makanya saya bilang sama Panji, untuk bisa melakukan konsentrasi itu nggak boleh tergoda. Nggak boleh tergoda? Ya, terus kemudian tujuan macam-macam. Kan saya nggak ada yang seperti saya cuma mau satu periode. Tapi Pak, kan Bapak bilang, atau gini saya ganti pertanyaannya. Berarti dalam bacaan Bapak ini masih akan lama terjadinya? Perpindahan ini akan lama? Oh ya, minimum 2027-2028 kemungkinan. 2027-2028 dekat hitungannya? Iya. Masih dalam periode pemerintah yang... Kan kemungkinan. Iya. Soalnya kan yang tahu pemerintah pusat, saya juga nggak mau ngarang-ngarang lah. Udahlah, itu tanggung jawab pemerintah pusat lah. Ya. Dari aspek... kan... Ada dua opini tentang siapa yang jadi penguasa Jakarta. Kalau kita ngomong warga DKI Jakarta, ada yang bilang penguasa Jakarta adalah orang-orang yang ada di sosmed karena merekalah yang suaranya paling kenceng, merekalah yang harus dibahagiakan sama Bapak. Ada juga yang bilang tadi belum jalan. Belum. Saya tadi habis jalan. Belum. Saya habis jalan apa tadi? Mau kemana ini Bapak ini? Mungkin saya deg-degan aja Bapak. Kemana ya Pak? Ntar dulu ya Pak. Saya suka ngeblank nih kalau lagi kayak gini. Oh my God. Malah jadi suruh main catur, Pak. Ya, saya mau ngelanjutin. Penguasa Jakarta, saya kemarin habis pas ulang tahun saya lari 10 kilo Pak di Sudirman Tamrin. Terus boleh juga nih gubernur pemikir satu nih. Tapi sebenarnya nggak gampang loh sambil ngomong sambil mikir gini. Benar Pak. Nggak gampang. Sejujurnya Pak, saya berharap kalau Bapak terlalu fokus di sini, mulut Bapak blunder. Nggak ada blunder-blundernya sih dari tadi, jadi saya bingung. Tadi saya ngobrol dulu. Saya mau ngomong bahwa penguasa Jakarta tuh, kan saya kemarin ulang tahun merayakan dengan lari 10 kilo dari depan Ratu Plaza sampai Plaza Indonesia, terus balik lagi. Saya ketemu dengan penguasa ke Jakarta yang satu lagi, yaitu kelas menengah, yang kerja pakai transportasi umum. Orang-orang yang ada di sosmed itu sebenarnya pengguna kendaraan pribadi. Orang-orang yang saya temui ketika pagi hari, hujan-hujan, tetap menembus segala macam adalah penguasa Jakarta versi yang lain. Mana yang lebih ingin Bapak puaskan? Saya ingin memuaskan rakyat Jakarta. Kan banyak. Masyarakat Jakarta. Banyak. Secara keseluruhan. Gini. Kan katanya kan you have to be precise in targeting supaya yang kita ingin capai kejadian. Kebijakan yang dilakukan, mana yang dipilih. Kan saya memilih masyarakat secara keseluruhan. Jadi bukan segmented yang seperti orang yang harus kemudian memuaskan netizen, enggak lah, saya nggak akan mau. Karena bagi saya kerja itu lebih penting, actual itu lebih penting daripada hanya utopi aja. Karena yang ada di sosmed itu
berisikin soal Galian dan Galian kemarin. Karena saya berisikin duluan. Mereka lebih berisik, setelah saya berisik, mereka lebih berisik. Dan memang saya akan segera tertibkan. Beberapa udah mulai kita tertibkan. Jadi yang menjadi tanggung jawab pemerintah Jakarta, terutama sumber daya air, saya bilang rapiin semua. Ternyata memang ada pemerintah pusat. Dan inilah yang kemudian ada beberapa bagian yang saya belum bisa tertibkan. Tapi memang bedeng-bedeng, sekat-sekat itu mengganggu banget. Ya kabel juga segala macam. Kabel mulai kita turunkan. Kita tanam pelan-pelan. Nah, ya, saya kan kantor saya Comika kan di Wijaya itu salah satu yang mulai merasakan dampaknya kabel-kabel pada turun ke bawah segala macamnya. Saya senangnya saya selalu bilang bahwa saya tuh lebih peduli sama Jakarta daripada peduli sama Indonesia. Lebih karena saya merasa Indonesia tuh rumah saya, Jakarta kamar saya, jadi lebih personal gitu sifatnya. Makanya saya lebih tertarik untuk cari tahu apa yang Gubernur DKI ingin lakukan untuk Jakarta. Bapak itu kalau meninggalkan jabatan itu legacy yang ditargetkan tuh apa sebenarnya? Yang paling utama kan gini, saya betul-betul ingin masyarakat Jakarta itu lebih gampang, lebih aman, lebih nyaman. Nggak perlu kemudian bebannya terlalu berlebihan. Dan terutama masyarakat di bawah. Memang klise ya, tapi saya lakukan benar. Ketika saya bilang saya akan bagikan KJP 707.000, nggak ada yang percaya. Begitu sekarang sudah saya bagi, kok bisa ya Jakarta? Oh iya Jakarta pendapatannya gede. Kalau itu bukan karena keputusan politik dengan hati, pasti nggak akan lakukan. Dan saya udah lakukan. 1,6 triliun dibagi untuk siswa yang tidak mampu, nggak gampang. Kan harus persetujuan DPR. Dan saya bersyukur banget. DPRD yang walaupun saya didukung oleh cuma satu partai, sekarang semuanya mendukung saya. Karena saya menyampaikan secara terbuka dan ini kerjaan kita bareng-bareng. Kalau mau baik bukan saya yang baik aja. Maka kenapa kalau saya turun ke lapangan, yang dampingin saya bukan hanya dari fraksi saya. Semuanya sekarang terlibat. Ini kan bagian dari proses bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan baik dengan siapa saja. Maka kalau orang bilang saya nggak punya musuh, di balai kota aja orang yang benar-benar kampanye buat saya, tidak milih saya angkat mendapat jabatan strategis. Bagi saya nggak apa-apa. Benar-benar saya angkat. Bukan saya nggak tahu orangnya, saya tahu orangnya. Dan itu bagi saya nggak apa-apa. Karena bagaimana orang bisa berbesar hati untuk itu. Sampai yang diangkat pun datang ke ruangan saya. Pak, saya kan kampanye buat jelek-jelekin Bapak, kok Bapak milih saya dapat jabatan ini. Saya bilang cuma begini, selamat bekerja. Mari bekerja bersama saya dengan baik. That's all. Padahal dia jelek-jelekin saya loh. Dan sekarang semua yang dulu tidak milih saya, itu kompak banget loh. Dan saya bersyukur banget. Ya. Memang sejauh ini kalau ada satu hal yang menarik dari eranya Bapak, walaupun bisa kita bilang masih singkat ya Pak, 100 hari. Adalah ini 100 hari paling tidak bising sih dari 100 hari pertama seorang Gubernur DKI Jakarta. Ya memang. Karena saya juga... Bisa bising banget kan, diramein DPRD. Iya. Dan kalau bising pun sebenarnya nggak apa-apa. Tapi saya mencoba supaya bisa konsentrasi untuk kebaikan lah gitu. Saya benar-benar bingung nih main sama Bapak nih, gak ada yang bisa diapa-apain. Pak Gubernur. Kemana ini gue? Ya, Pak Gubernur, sudah. Kita ada di ujung obrolan kita, Pak. Saya tahu bahwa anggaran DKI Jakarta itu kan jauh banget kalau dibandingin dengan anggaran gubernur lain. Koreksi saya, betul Pak? Bisa dikatakan seperti itu? Saya dapat informasi atau dapat hasil ngobrol bahwa gubernur daerah lain tuh praktis nggak banyak yang bisa mereka lakukan. Makanya tidak seperti Bapak. Banyak gubernur lain itu fokus di aktivitas media sosial. Rame di sini, rame di sana. Bapak membenarkan itu nggak? Gubernur nggak bisa melakukan banyak sebenarnya. Sehingga kalau dia punya ambisi untuk melakukan sesuatu, dia akhirnya... Nggak gini.
semua orang punya cara untuk melakukan apa yang terbaik bagi masyarakatnya. Saya terus terang nggak mau menilai gubernur A, B, C, D dan sebagainya. Sama sekali nggak. Tetapi saya membuka ruang yang cukup tinggi untuk bisa yang namanya pemerintah lain bisa bekerja sama dengan Jakarta. Maka kenapa kemudian di Jakarta itu betul-betul saya melakukan hal yang kemudian bisa bermanfaat bagi daerah-daerah lain. Dan itu betul-betul saya lakukan. Main speeches juga nih Pak, kita lama-lama nih Pak. Padahal kan di situ jago catur. Enggak, saya sering main catur. Ada bedanya Pak, sering main catur dan jago main catur Pak. Oh my God, where am I going with this? Okay. Saya tadi lagi nanya apa ya? Oh iya, soal Bapak sih gimana mau nanya gue kalau diserang mulu dari tadi ini. Nggak boleh Pak ya, maaf ya. Itu istilahnya, ada istilahnya di catur tuh. Saya skak soalnya, apa istilahnya? Iya, maaf ya. Ini benar-benar sumpah ada aturannya. Ada aturannya, itu nggak boleh. Ini namanya pin. Kalau saya pindahin soalnya skak, saya nggak bisa pindahin. Kalau saya makan, where am I going with this? Susah. Ya. Ini nonton Skakmat untuk pertama kalinya ikut nyimak permainan caturnya Pak. Bapak kalau nonton episode lain saya dicela-cela mulu. Pak Jadi bisa main catur nggak sih? Tapi ini salah satu episode Skakmat yang permainannya paling seru nih. Saya dikasih durasi sama tim Bapak. Khusus saya sih jebolin aja Pak, permainan selesai nih. Tanggung Pak. Emang Bapak nggak pengen tahu siapa yang menang di antara permainan? Udah. Skak. Oh iya, keliru aku. Nggak apa-apa, ini konsekuensinya lagi nggak mikir terus. Iya. Saya takut kalau misalkan saya menang catur lawan Bapak marah, saya nggak dapat izin untuk acara saya tanggal 30 Agustus nih. Kita sebenarnya bagus lagi. Enggak juga. Oke. Masih seru. Masih seru Pak, masih seru. Lebih seru daripada Magnus lawan Gukesh nih Pak, saya kasih tahu aja Pak. Lebih seru Pak, asal jangan ada yang gebrak meja aja nih tiba-tiba nih. Oke. Salah lagi gue tadi. Waduh, kena deh. Jangan deh. Sambil nanya nih Pak ya. Saya tadi mau nanya tapi saya lupa karena terlalu perhatian permainan catur ini. Saya tahu jabatan wakil gubernur itu kan penugasannya kan ya for lack of a better word terserah maunya gubernur. Boleh tahu nggak Pak penugasannya Bang Rano Karno tuh di bawah Bapak tuh apa? Pembagian tugasnya, beliau ngerjain apa?
Jadi saya menganggap Bang Rano itu gubernur sama wakil gubernur jadi satu. Bahkan nggak pernah yang namanya saya membeda-bedakan. Bahkan pernah dalam rapat mengambil keputusan penting. Pertanyaannya adalah apa yang menjadi arahan gubernur? Arahan gubernur adalah memberikan arahan kepada wakil gubernur untuk memutuskan. Arahan gubernur adalah memberikan kewenangan kepada wakil gubernur untuk memutuskan. Saya ada di situ. Dia yang memutuskan. Bahkan berkali-kali inspektur upacara itu wakil gubernur saya hadir. Tapi enak sih, wakil gubernurnya juga pernah jadi kepala daerah. Iya, sebenarnya bukan itu. Taktis juga gitu. Paling utama sebenarnya ya pertama chemistry-nya, bonding dan sebagainya. Tetapi yang utama gubernurnya. Kalau gubernurnya mau menang sendiri, ya kayak siapa tuh Pak? Ya kayak temanmu lah gitu. Siapa teman saya? Ya teman-temanmu lah. Menarik, tapi berarti besar sekali wewenang seorang wakil gubernur. Iya, saya berikan bahkan mana ada sih wakil gubernur yang kemudian pergi ke festival film Cannes, dia dengan rombongan besar. Iya. Dan statement-statementnya kan tentang membangun Jakarta sebagai kota. Dan saya mau mewujudkan itu. Karena apa? Saya ada orang yang udah, ego saya memang hampir udah nggak ada lah. Sama kamu aja saya suruh menang mau, suruh ngalah mau. Gak boleh gitu. Ayo, gue sekarang pengen menang nih, ayo. Saya sekarang ya? Hah? Aduh. Ya udah, aduh. Ya udahlah. Sekarang ngapain lagi gua? Ini sih agak ngawur sebenarnya. Pak ini sih nggak kemana-mana nih, jadi saya resign aja. Saya mah udah terima kasih banyak atas waktunya. What a great talk. Pertanyaan terakhir Pak. Apa yang, ini kan 100 hari pertama sudah lewat, apa yang bisa warga DKI Jakarta, what can we expect out of you dari sisa masa jabatan Bapak? Kalau 100 hari pertamanya aja kayak gini gitu. Ya, yang pertama, what can we expect? Saya ingin semua yang dilakukan oleh pemerintah DKI itu keterlibatan publiknya besar. Masyarakatnya merasa memiliki terhadap apa yang kami lakukan. Contoh lah, paling enak kan contohnya Persija. Jadi Persija itu home base-nya kan sekarang udah betul-betul di JIS. Dan saya akan sambungkan JIS dengan Ancol. Dan kemudian saya udah memerintahkan Direktur Jakpro lantai 3 di JIS itu untuk jogging track baru. Supaya semuanya sekarang nggak di GBK. Dan kemarin udah diuji coba di lantai 3-nya. Begitu lantai 3 digunakan bisa jogging track, bisa lihat stadion dari atas, pasti itu akan menarik dan itu akan menjadi tempat baru bagi warga Jakarta. Sehingga dengan demikian apa yang saya lakukan untuk jangka menengah panjang, yang paling utama adalah bagaimana Jakarta itu berbenah diri, hal-hal yang sudah bagus dilanjutkan, yang tidak bagus kita ini kan, maka kenapa kemudian pasar baru akan kita buka, Glodok kita teruskan, dan kemudian sekolah-sekolah kita berikan kesempatan untuk berkembang. Bahkan tadi saya hadir di tebak cermat teka-teki untuk gen A Alpha. Belum pernah terjadi. Untuk gen Alpha? Gen Alpha belum pernah. Cerdas tangkas gen Alpha. Dan luar biasa, sangat meriah. Karena memang saya senang inovasi hal yang baru yang tidak biasa. Dan itulah yang saya harapkan di Jakarta nanti, alternatif orang untuk menghibur diri, lapangan kerja, urusan sampah. Pokoknya Panji, kamu catat, saya urusan sampah pasti akan saya selesaikan. Pasti saya akan selesaikan. Deal, oke. Pak Gubernur, waktu pilkada DKI kemarin, saya nggak ikut pilih karena saya lagi di New York. So I didn't vote for you, but you have one supporter. Thank you very much, Pak. Karena kamu nggak milih, saya menang. Terima kasih. Thank you, Pak. Ayo, mari, Pak. Emang kalau Gemini bicaranya menawan mulu dah. Thank you, Pak. Thank you. Great.